Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Siti Nuryana, dan kedua teman saya yaitu Siti Mau'idatul Nikmah dan Fitri Widianingsih. Saya di sini sebagai salah satu presentator yang akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang introduction. Spesifikasi perangkat lunak ditunjukkan untuk menetapkan layanan apa yang dituntut oleh sistem dan batasan pada operasi dan pengembangan sistem. Pengenalan spesifikasi persyaratan perangkat lunak atau SRS akan mendeskripsikan seluruh bagian dari tujuan, ruang lingkup, definisi, akronim, singkatan, referensi, dan gambaran umum dari spesifikasi persyaratan perangkat lunak atau SRS. Yang pertama ada purpose. Tujuan dari sistem yang akan dibuat yaitu untuk memudahkan penjual dalam memasarkan produk, memperluas pasar, dan memudahkan penjual untuk mendata pesanan produk. Yang kedua ada scope. Ruang lingkup dalam pengembangan sistem ini menggunakan sistem website yang memiliki nama sistem penjualan literate. Sistem ini digunakan untuk menampilkan produk yang dijual oleh penjual, menampilkan promo atau diskon produk, dan melakukan transaksi secara online. Sistem ini menerima input data dari penjual dan pembeli, serta penjual dapat dengan mudah mengakses data yang sudah masuk. Yang ketiga ada definition, acronyms, and abbreviation. Yang pertama ada Software Requirement Specification atau SRS, yaitu dokumen yang menggambarkan secara detail mengenai kebutuhan yang diperlukan dalam pengembangan sistem aplikasi. Yang kedua ada website, yaitu kumpulan halaman dalam suatu domain yang memuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui sebuah mesin pencari. Yang ketiga ada web browser, yaitu sebuah perangkat lunak atau software yang dipergunakan untuk membuka dan menjalankan halaman situs website. Yang keempat ada referensi. Berikut ini merupakan referensi dari buku atau artikel yang digunakan dalam dokumen ini. Yang kelima ada overview. Dalam dokumen ini akan membahas tentang deskripsi umum dari sistem, perspektif produk, fungsi dari sistem, karakteristik pengguna, batas-batas sistem, dan asumsi-asumsi dari sistem, dan kebutuhan fungsional dan non-fungsional produk. Kemudian mengenai overall description, deskripsi keseluruhan berisi tentang penjelasan secara umum mengenai sistem yang akan dikembangkan, meliputi perspektif produk, fungsi produk, karakteristik pengguna, batasan-batasan, asumsi, dan ketergantungan. Berikut merupakan penjelasan tentang deskripsi keseluruhan. Yang pertama, mengenai produk perspektif. Sistem website penjualan literate dibuat dengan tujuan awal untuk mempermudah penjual memasarkan produk dan memperluas pasar dari produk. Sistem sebagai alat bantu transaksi antara produsen dengan konsumen. Lebih jelasnya, sistem website penjualan literate akan menampilkan daftar produk yang dijual produsen dan melakukan transaksi secara online. Sistem ini dapat membantu produsen atau penjual dalam mendata pemesanan produk dan menampilkan promo-promo yang akan diberikan oleh produsen ataupun penjual. Kemudian yang kedua, produk function. Sistem ini berfungsi untuk menampilkan produk penjual, membantu penjual menerima pesanan produk, membantu mendata pesanan agar lebih terstruktur dan sistematis, memberikan informasi mencakup ruang lingkup pasar yang lebih luas. Penjual akan lebih mudah dalam memasarkan produk tanpa harus menawarkan produk satu persatu kepada pembelinya. Kemudian mengenai yang nomor 3, user karakteristik. Siapa saja akan dapat melihat beberapa produk kami, karena kami menggunakan sistem web yang nantinya kami bisa mencantumkan alamat webnya di kemasan maupun iklan yang kami buat. Namun jika untuk memesan nantinya harus login terlebih dahulu untuk inputan pemesanan yang meliputi nama, alamat, nomor telepon konsumen, dan data-data lainnya. Kemudian karakteristik untuk admin penjualan, dapat memahami dan mengoperasikan komputer, memahami isi dari web penjualan di komputer, selalu aktif melakukan pengecekan maupun pengevaluasian. Kemudian mengenai karakteristik pelanggan, bisa memahami pengoperasian handphone atau komputer, kemudian memahami cara penggunaan aplikasi yang berbasis web di handphone atau telepon mereka.
Yang keempat, mengenai constraint. Sistem memerlukan internet untuk bisa diakses. Sistem dapat dijalankan di web browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan yang lainnya. Kemudian pengembangan sistem tidak akan mengubah file-file atau data-data dari produsen. Sistem ini hanya akan menampilkan produk, promo, dan hal mengenai transaksi online kepada pembeli. Dan yang terakhir, sistem akan melindungi data dari pengguna. Kemudian yang terakhir yaitu assumption and dependency. Sistem yang digunakan administrator dan operator dapat dijalankan pada perangkat seperti laptop atau PC yang memilih internet. Yang kedua, sistem dapat mudah dibuka di beberapa web browser, Google Chrome, Mozilla Firefox, ataupun Internet Explorer. Sistem ini pun juga harus dapat memastikan terlindungnya dari akses-akses yang tidak memiliki hak. Yang terakhir, harus memiliki akses internet. Specific recruitment. Bagian ini harus berisi tentang semua persyaratan perangkat lunak untuk tingkat detail yang memungkinkan pengembang untuk merancang sistem perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu dan juga bagi penguji untuk menguji sistem terhadap kebutuhan. Yang pertama ada functionality, yaitu kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional berisi layanan yang harus disediakan sistem, bagaimana sistem bereaksi terhadap suatu input, dan bagaimana sistem berperilaku dalam situasi tertentu. Kebutuhan fungsional juga menunjukkan apa yang seharusnya tidak dilakukan sistem, yaitu seperti sistem dapat melakukan input pendataan penjualan, sistem dapat melakukan beberapa transaksi, sistem dapat menyediakan beberapa fitur, bisa berisi saat ada promo, giveaway, diskon, atau yang lainnya. Dan selanjutnya adalah sistem dapat menampilkan laporan penjualan pada setiap bulannya. Selanjutnya adalah kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional berisi tentang batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem. Misalnya, batasan waktu, batasan proses pengembangan, dan lain-lain. Sistem memiliki tampilan yang dapat menarik minat seorang agar mau membeli produk. Sistem ini yang nantinya dapat mudah dibuka di beberapa web browser, semisal Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Internet Explorer. Sistem ini pun juga harus dapat memastikan dapat terlindungnya pengguna dari akses-akses yang tidak memiliki hak. Selanjutnya yang kedua adalah usability. Usability merupakan tingkat kualitas sistem yang mudah dipelajari dan mudah digunakan. Usability berkaitan dengan kemudahan dan keterbacaan informasi sekaligus pengalaman navigasi yang user-friendly. Usability dalam sistem yang akan kami buat adalah sistem akan menampilkan tampilan utama yang mudah dipahami. Sistem akan menyediakan gambar menu dari produk yang dijual. Sistem akan menyediakan gambar tiap icon atau alat yang digunakan. Sistem menyediakan bar pencarian yang mudah digunakan. Selanjutnya adalah reliability dan availability, yaitu merupakan jaminan ketersediaan servis dan keandalan. Berikut merupakan reliability dan availability dalam sistem yang akan kami buat, yaitu sistem akan dapat menyimpan data secara otomatis, ketersediaan sistem dalam memberikan layanan kepada pengguna, ketersediaan recovery dan restart dalam sistem. Selanjutnya, yang keempat adalah performance. Adalah spesifikasi yang dimiliki sistem atau layanan yang disediakan oleh sistem yang akan dibuat. Berikut merupakan beberapa contoh performance yang akan kami buat. Yang pertama, produk berbasis web dan harus bisa dijalankan di server web. Yang kedua, produk akan membutuhkan waktu muat untuk awal, tergantung pada kekuatan koneksi internet yang juga tergantung pada media atau dari mana produk dijalankan.
Yang ketiga adalah kinerja akan tergantung pada komponen perangkat yang digunakan klien atau pelanggan. Contoh komponen perangkat yang dapat digunakan seperti laptop atau PC yang memiliki internet, atau handphone juga bisa. Selanjutnya yang kelima adalah security. Security testing yang nantinya kita juga akan melakukan metode pengujian pada web tersebut yang digunakan untuk melindungi data dan mempertahankan fungsi sebagaimana semestinya dengan melakukan pengujian keamanan. Kemudian pada pengujian keamanan ini digunakan untuk melindungi sistem informasi terhadap tindakan tak terduga yang menyebabkan web ini dapat terkena hack atau penyalahgunaan lainnya. Contoh tindakan tak terduga ini dapat berupa kehilangan data dan pembajakan identitas, reputasi, kehilangan kepercayaan, kerugian, keuangan, dan lain-lain. Sistem ini yang nantinya akan memberikan keamanan terhadap pengguna. Dengan adanya manajemen penggunaan dapat berupa password atau ID untuk masuk ke dalam sistem. Jadi ID atau password mungkin akan dibuat untuk pengguna dapat masuk ke dalam websitenya. Dan kami juga berkeinginan untuk selalu menjaga keamanan dari data-data pengguna kami. Berikut tadi adalah penjelasan dari kelompok kami. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Kami juga mohon maaf apabila ada salah kata atau salah kalimat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.